Bersama rakyat Papua, berbagai komponen telah melakukan penolakan terhadap kebijakan Jakarta yang cenderung memaksakan pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat melalui elit politik Papua yang sedang mati-matian mencari kuasa. Namun hari ini lapisan masyarakat Papua bersama mahasiswa masih konsisten melakukan kampanye-kampanye menolak daerah otonomi baru DOP. Karena pemekaran merupakan peluang bagi transmigrasi, tetapi juga peluang bagi investasi asing. Setelah lahirnya otonomi khusus OCUS di tanah Papua, didukung dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 45 Garing 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Mimika, Puncak Jaya dan Kota Sorong cacat hukum dan tidak punya dasar juridis yang jelas. Keluarnya impres tersebut mengabadikan UU Nomor 21 Tahun 2002 tentang otonomi khusus Provinsi Papua. Realita objektif yang telah berlangsung lama bahkan menjadi pengetahuan umum bagi rakyat Papua bahwa kebijakan Jakarta bersama elit Papua yang sedang mengupayakan melalui pemekaran provinsi baru adalah siasat elit Papua mencari kuasa serta pembahasan usulan pemekaran daerah otonomi baru DOP oleh DPR RI merupakan bentuk pengabaian atas kritik publik dan menunjukkan lemahnya manajemen legislasi. Kami solidaritas mahasiswa bersama rakyat Papua menolak pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat karena banyak data yang menunjukkan bahwa orang asli Papua menjadi minoritas di atas tanah sendiri. Sekalipun adanya undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, sehingga kami menyatakan di depan publik bahwa otonomi khusus telah gagal di tanah Papua, apalagi pemekaran dan otonomi khusus adalah satu paket peluang bagi investasi yang justru menciptakan kebijakan politik pembangunan yang tidak pro kepada rakyat Papua. Pemekaran daerah otonomi baru DOP akan membawa dampak negatif bagi tanah air dan manusia Papua, dimulai dari transmigrasi, pengurasan sumber daya alam Papua oleh kelompok penguasa yang disetujui atas nama demokrasi. Tanah dan hutan Papua diambil alih atas nama pembangunan kehutanan, pertanian hingga perkebunan kelapa sawit. Hasilnya memicu transmigrasi spontan tak kendali tanah Papua. Jakarta bersama elit Papua sedang ekspansi wilayah Papua melalui wacana pemekaran provinsi baru. Akibat akan terjadi peluasan pos-pos militer sehingga menciptakan konflik yang meluas bagi tatanan kehidupan masyarakat dan orang asli Papua akan kehilangan atas tanah. Apalagi kepentingan politik yang akan dipaksakan melalui kekuatan politik hingga menciptakan konflik dengan dalil meluaskan segala paket kebijakan politik. Apa untungnya pemekaran baru bagi orang Papua jika pemekaran adalah peluang bagi elit politik dan penguasa yang hari ini mendominasi atas layanan publik di tanah Papua, lalu mengabaikan hak-hak orang asli Papua? Maka dari itu kami solidaritas bersama rakyat Papua menolak segala paket yang ditawarkan oleh Jakarta dengan tuntutan sebagai berikut. Lanjut. Satu, kami solidaritas mahasiswa bersama rakyat menolak dengan tegas pemekaran daerah otonomi baru DOP produk Jakarta di tanah Papua. Nanti ada keamanan, jadi tenang saja. Masa yang duduk tenang. Baca segmen yang berlangsung tenang. Sebelum mereka masuk. Dua, solidaritas mahasiswa Papua mendesak kepada Jakarta untuk mendengarkan aspirasi rakyat Papua. Tiga, kami solidaritas mahasiswa bersama rakyat Papua mendesak kepada negara Indonesia segera tarik pasukan non-organik dan organik berjumlah 76.627 militer organik dan non-organik dari beberapa daerah konflik, yaitu Induga, Intan Jaya,
Oksibil, Maiberat, Yahukimu, Puncak Jaya, dan pada umumnya Papua yang sudah dikirim dalam skala yang besar. Keempat, solidaritas mahasiswa Papua mendukung dan mendesak kepada Jakarta untuk melihat agar persoalan bangsa Papua memakai kacamata Papua. 5. Kami solidaritas mahasiswa bersama rakyat Papua menolak paket otonomi khusus jilid 2 yang telah dipaksakan atas kemauan Jakarta. 6. Kami mahasiswa dan rakyat Papua mendesak kepada elit politik Papua dalam hal ini DPRP segera cabut aspirasi, cabut surat perjanjian pertambangan khusus wilayah izin usaha pertambangan khusus WIUPK PT Mining Industri Indonesia. 7. Kami mahasiswa bersama rakyat Papua mengancam keras elit politik sedang melegitimasi atas nama manusia Papua yang mati dan yang masih hidup. 8. Kami solidaritas mahasiswa mengutuk keras elit Papua yang makan uang darah manusia lalu memaksakan pemekaran atas nama rakyat Papua. 9. Kami mahasiswa bersama rakyat Papua menolak dengan tegas kepada negara Republik Indonesia berhenti membuka ladang eksploitasi sumber daya alam di Papua. 10. Kami rakyat Papua mendesak kepada negara Indonesia segera membuka akses untuk Komisi Tinggi HAM PBB datang ke Papua guna investigasi persoalan pelanggaran HAM di tanah Papua. Yang ketujuh, menghentikan operasi militer di seluruh Papua. Yang kedelapan, memberikan izin kepada wartawan asing ke Papua. Yang kesembilan, menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis pro kemanusiaan HAM. Atas nama Tuhan, atas nama tulang belulang yang gugur demi tanah ini, atas nama alam, atas nama manusia Papua yang hidup, kami menyerahkan aspirasi kepada pemerintah Papua dalam hal ini DPRP yang diwakili oleh rakyat Papua. Jayapura tanggal 8 Maret 2022. Kami berharap aspirasi ini bisa sampaikan kepada pemerintah pusat. Terima kasih. Sekian.